Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer ingin mempresentasikan eh, laporan modul 4B dengan judul analisis simulasi alur produksi jilbab pada PT Liska menggunakan software Flexim. Yang pertama, perkenalkan saya Askan Wijaban Ahmad, NPM 2103-2010-23, dengan partner saya. Saya Salisha Salsabila, NPM 21032010174. Baik, yang pertama pada abstrak. Nah, PT Liska merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi jilbab. Nah, proses produksi terjadi adalah proses pemotongan, penjahitan, pembordiran, inspeksi, dan pengemasan. Nah, dalam pelaksanaan produksi ini memerlukan produksi yang tepat dan pada mesin-mesin proses produksi. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui proses produksi pada PT Liska. Nah, untuk membantu penelitian ini itu menggunakan software Flexim. Nah, Flexim ini dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufacturing, mengatur penyebab penundaan, memecahkan masalah inventory, menguji praktek penjadwalan baru, dan mengoptimumkan laju produksi. Nah, lalu pada hasil output simulasi ini didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih proses dari pasmina dengan jumlah 303. Nah, selain itu dapat diketahui pula bahwa mesin packaging satu mendapat tingkat produksi paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 0,67% dengan presentasi processing sebesar 96,38%, di mana merupakan presentasi idle terendah dan presentase processing tertinggi. Apabila dibandingkan dengan entitas yang lain, persen idle time perlu dihilangkan untuk mendapatkan hasil dan waktu maksimal saat produksi dan bongkar muat. Sedangkan processing merupakan presentasi yang dapat menunjukkan produktivitas. Presentasi processing menunjukkan presentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan presentase processing yang tinggi maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Lalu pada pendahuluan, yang pertama, persediaan merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menjalankan proses bisnis agar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Salah satu contohnya adalah persediaan barang dalam proses produksi jilbab bagi perusahaan Liska. Nah, kebutuhan jilbab mulai meningkat seiring dengan berkembangnya dunia fashion. Nah, agar kebutuhan ini terpenuhi itu dengan persediaan yang baik dan proses produksi yang tepat. Lalu membahas sistem antrian. Sistem antrian ini adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian merupakan proses kelahiran atau kematian dengan satu populasi yang terdiri atas pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Seperti itu untuk model antrian. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui proses performance pada mesin produksi jilbab pada PT Liska, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam memenuhi permintaan para konsumen. Konsumen pastinya menginginkan produk yang berkualitas sesuai dengan waktu yang diharapkannya, dan produsen tentu saja harus memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan oleh produsen dalam menghasilkan sejumlah produk harus banding dengan produk yang diinginkan konsumen. Nah, itu agar konsumen itu tidak menunggu. Nah, berdasarkan hasil penelitian, verifikasi, dan validasi, data pengangkutan didapat bahwa output yang menggunakan software Flexim menunjukkan hasil dari proses performance pada mesin pengemasan adalah lambat, dan hal itu menghambat dalam memenuhi permintaan konsumen. Lalu untuk metodologi penelitian ini itu pada studi kasus simulasi diskrit produksi jilbab menggunakan bantuan software Flexim untuk memudahkan pengolahan data, beberapa tahap pada pengolahan data dari tahap pengumpulan data,
data diolah hingga pengolahan data setelah selesai. Lalu yang dilakukan oleh PT Niska menggunakan Flexim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas proses produksi tersebut, eh, serta mengetahui nilai processing suatu mesin yang mempengaruhi nilai idle agar proses produksi berjalan dengan baik. Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Salah satunya simulasi alur produksi. Perangkat lunak ini mampu memberikan kemudahan bagi pembuat sistem dan peneliti untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan sistem yang akan dibuatnya. Pengambilan data menggunakan data sekunder, data yang telah dikumpulkan akan diolah memodelkan suatu model mulai alur produksi. Lalu pada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini kegiatan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode statistik. Nah, teori umumnya digunakan dalam rancangan percobaan dengan data yang dibutuhkan yaitu layout lantai kerja, kegiatan pada stasiun kerja, material handling, dan waktu pengamatan. Lalu untuk tabel data pengamatan ini ada 25, 24, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 21, 23, 23, 22, dan 24 dengan satuan detik. Lalu pada tahap pengolahan data, yang pertama yaitu dimulai dengan studi literatur dan studi lapangan. Lalu perumusan masalah, penetapan batasan masalah, lalu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pengumpulan data, lalu pengumpulan data layout lantai kerja, lalu kegiatan pada stasiun kerja, lalu material handling, lalu waktu pengamatan. Selanjutnya pengolahan data menggunakan software Flexim, lalu verifikasi, lalu validasi, lalu didapat hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu pada bagian software menggunakan program Flexim. Ini adalah bentuk layout yang sudah dibuat menggunakan software Flexim, dimulai dari sumber produk, lalu ada pemilah kerudung, kemudian dibagi menjadi kerudung pasmina dan kerudung ceruti, lalu ada bagian inspeksi, kemudian ada mesin packaging 1 dan packaging 2, lalu ditaruh pada gudang sementara dan pada rak ini. Selanjutnya yaitu pada bagian dashboard, kita menggunakan add dashboard, lalu pada average WIP. Nah, ini objek yang ditambahkan, select object. Kemudian ada source, QW, prosesor, kemudian combiner dan juga rex. Ini kita select, lalu apply dan OK. Selanjutnya yaitu state bar. Kita cari pada kolom library bagian kiri. Ini kita drag ke dashboard. Lalu select objek sama seperti sebelumnya, yakni source, QW, prosesor, kemudian combiners dan juga rack. Lalu select, apply, dan OK. Nah, selanjutnya yaitu tinggal kita run. Pertama di reset dulu, lalu di run. Nah, ini dicepatkan run speed-nya.
Kemudian ini adalah hasil yang nantinya akan dianalisis pada laporan jurnal. Berikut adalah dari laporan jurnal, yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada model. Di sini terdapat screenshot dari layout model yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada verifikasi dan juga validasi. Selanjutnya yaitu ada automated fitting result expert fit. Nah, dari ini didapatkan model yang tertinggi yaitu dari beta dengan relatif skor 90,32 dan juga yang kedua adalah Johnson dengan relatif skor 83,06, yang ketiga adalah gamma dengan relatif skor 81,45. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu ada output simulasi. Yang pertama ada dashboard work in process atau WIP, yang tadi juga sudah didapatkan dari software. Nah, dari dashboard WIP ini dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk dan sumber palet sebanyak 0, pada pemilah kerudung dan inspeksi sebanyak 1, pada mesin packaging 1 dan 2 sebanyak 1, pada kerudung pasmina sebanyak 125, pada kerudung truti sebanyak 331, pada gudang sementara sebanyak 0, pada gudang sementara 2 sebanyak 0, pada rak 1 sebanyak 90, dan rak 2 sebanyak 1. Selanjutnya itu ada dashboard state bar. Berdasarkan gambar yang didapatkan dari software Flexim tadi, dapat diketahui persentase idle, processing, dan juga blockade pada setiap fixed resource. Nah, sumber produk memiliki persentase blockade sebesar 100% yang berwarna hijau. Kemudian sumber palet juga memiliki persentase blockade sebesar 100%. Pemilah kerudung memiliki persentase processing sebesar 66,46% dan persentase idle 33,54%. Kemudian inspeksi memiliki persentase processing 66,68% dan idle sebesar 33,32%. Kemudian pada mesin packaging 1 memiliki persentase processing sebesar 99,56% dan persentase idle sebesar 0,44%. Pada mesin packaging 2 memiliki persentase processing sebesar 97,73% dan persentase idle sebesar 2,27%. Pada rak 1 dan rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Selanjutnya itu dilakukan analisa output dari data yang sudah didapatkan. Lalu dapat ditarik kesimpulan yaitu analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk kerudung pada PT Liska di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk kerudung pada PT Liska, menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya itu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga mengetahui idle dan process time dari stasiun kerja tersebut. Dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kerudung truti yaitu sebanyak 331 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,4% dan processing sebesar 99,6%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas lain. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak penyimpanan 1 dan rak penyimpanan 2, yakni sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses rak dan dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran pada perusahaan ialah pihak maintenance harus lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai, sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah siap dipakai. Selain itu, perusahaan juga dapat meninjau kembali layout
produksi, packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Selanjutnya itu ada daftar pustaka dan juga selesai. Sekian penjelasan mengenai modul 4B, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.